Halo, Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Eko di channel Legion of Jesus, yaitu memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas the first Noel atau Natal pertama di Bethlehem. Nah, kenapa Yesus harus dilahirkan di kota Bethlehem? Dan kenapa Yesus harus dilahirkan di sebuah kandang? Nah, kita akan menjawab pertanyaan itu pada kali ini di The First Noel atau di Natal pertama. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, saya mohon subscribe, like, dan share channel ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya akan membahas pertama yaitu The First Noel, Natal pertama. Tentunya kita akan buka dari Injil Lukas kedua ayat 1 sampai dengan 7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri di masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudaraku, bukan sebuah kebetulan bahwa Yesus harus dilahirkan di Bethlehem. Bukan sebuah kebetulan juga Yusuf dan Maria harus ke kota Bethlehem untuk mengikuti sensus. Bukan sebuah kebetulan juga semua penginapan penuh dan mereka terpaksa harus menginap dan melahirkan anaknya yaitu Yesus Kristus di dalam sebuah kandang. Tentunya Bapak Ibu sekalian itu semua karena rencana Tuhan yang begitu indah. Nah, mungkin kita selama ini Bapak Ibu sekalian kita menganggap kok Tuhan Yesus kasihan sekali. Kenapa dia harus dilahirkan di sebuah kandang? Kenapa tidak ada rumah yang cocok buat dia? Kenapa tidak ada sebuah rumah pun yang bisa dipakai untuk melahirkan dia? Kenapa dia harus dilahirkan di kandang? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin Anda dan saya tanyakan selama ini, saudaraku. Kenapa Tuhan kita harus memilih dilahirkan di sebuah kandang? Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan sebuah kebetulan. Ternyata kandang yang dipilih oleh Tuhan untuk dia datang ke dunia, bukan kandang sembarangan kandang, Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata kandang yang dipilih itu bernama Migdal Elder. Nah, apa sih itu Migdal Elder, saudaraku? Ya mungkin ada dari Anda baru pertama kali mendengarkan Migdal Elder itu, ya. Mungkin ada dari Anda juga yang sudah pernah mendengarkan, mungkin Anda dari Anda yang sering mendengarkan. Kita akan lihat apa sih Migdal Elder itu sebelum kita akan membahas kenapa Yesus harus dilahirkan di sana. Nah, kita lihat di Kejadian 35 ayat 19, ya, di mana demikianlah Rahel mati lalu ia dikubur di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Elder. Nah, inilah asal dari kata Migdal Elder terdapat ternyata di sebuah kitab Kejadian, di mana bahwa sebagai peringatan Yakub akan istrinya Rahel, istrinya yang begitu dia sayang, begitu dia cintai, dia membangun sebuah menara yang bernama Migdal Elder. Nah, saudaraku, Rahel sendiri artinya adalah biri-biri betina atau domba betina ya di dalam bahasa Indonesia. Nah,
Yakub mendirikan Migdal Eder sebagai peringatan untuk Rahel, yang artinya domba betina itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian di Mika 4 ayat ke-8. Nah, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Nah, ini adalah sebuah eh, apa yang ada di dalam perjanjian lama, di mana ini menubuatkan akan kelahiran sang juru selamat, yaitu di sebuah menara kawanan domba. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam eh, Mika 4 ayat 8 ini di dalam bahasa Ibrani, yaitu ternyata menara kawanan domba itu di dalam bahasa Ibrani adalah Migdal Elder. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana yang dilukiskan di Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20, yaitu melukiskan adanya padang gembala. Di sekitar Migdal Eder itu terdapat padang gembala di mana para gembala-gembala menggembalakan dombanya, dan di situ malaikat Gabriel hadir untuk eh, memberitakan kabar gembira itu kepada para gembala. Nah, kita lihat saudaraku, Migdal Elder. Migdal Elder itu sendiri adalah bangunan menara yang bertingkat. Ya, dia adalah tempat gembala memelihara anak domba untuk korban persembahan. Domba itu tidak bercacat dan bercelah. Mereka dalam perlindungan khusus kaum rabbinik. Saudaraku, ternyata Migdal Elder adalah kandang domba, bukan sembarangan kandang. Ternyata kandang domba Migdal Elder itu adalah tempat untuk memelihara anak domba untuk persembahan di bait suci. Domba yang akan dipersembahkan kepada Allah sebagai korban penebusan dosa. Nah, Bapak Ibu, tentu kandang itu bersih, terbuka 24 jam sehari. Betina yang akan melahirkan akan dibawa ke tempat khusus itu dan dirawat. Nah, ada imam yang bertugas di situ. Setiap anak domba yang lahir dibungkus dengan lampin agar tidak lecet. Saudaraku, Yesus lahir di Migdal Elder. Dia lahir sebagai anak domba Allah. Saudaraku, ternyata apa yang digambarkan kelahiran Yesus di Migdal Elder sekaligus menggambarkan bagaimana Yesus akan mati. Migdal Elder adalah tempat orang memelihara anak domba tidak bercela. Yesus lahir di situ sebagai anak domba Allah yang tidak bercela untuk menghapus dosa manusia dengan darahnya, yaitu menghapus dosa Anda dan juga saya. Bapak Ibu sekalian, Migdal Elder, kenapa Yesus harus lahir di sana? Bukan sebuah kebetulan, ya, tetapi sebuah rencana Allah. Allah memilih tempat yang kudus, tempat yang suci, tempat untuk melahirkan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Migdal Eder tempat Yesus untuk memilih dilahirkan. Allah adalah daerah asal dari domba-domba tak bercela yang akan dipersembahkan di bait Allah. Tuhan Yesus memilih lahir di sana untuk menggenapi nubuat akan kedatangan Mesias sang anak domba sebagai tanda penghapus dosa manusia, yaitu untuk menggenapi apa yang tertulis di Mika 4 ayat 8 dan juga Yohanes 1 ayat 29, di mana Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia langsung menunjuk diri Yesus tanpa adanya embel-embel lain. Nah, inilah yang menggenapi nubuat yang ada di Mika dan juga di Yohanes 1. Nah, Bapak gereja kita, Origen dari Alexandria yang hidup 184 sampai dengan 250 tahun Masehi, menulis bahwa Yesus Kristus dilahirkan di sebuah gua di Bethlehem yang dikunjungi pada zamannya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, Migdal Eder itu adalah sebuah menara yang di bawahnya itu terdapat goa. Jadi dia bentuknya bukan kandang, tetapi goa. Nah, ini ditulis oleh Origen dari Alexandria di Contra Celsum Book 1, Chapter S1, 200 tahun 248 AD. Nah, sekarang tempat lahir Yesus itu dibangun sebuah gereja, yaitu gereja Nativity di Bethlehem. Nah, Kaisar Konstantin membangun basilika di atas gua ini pada abad keempat atas permintaan ibunya Helena. Kemudian gereja itu dihancurkan dan basilika dibangun kembali oleh Kaisar Justinian pada tahun 530 Masehi, yang bangunannya berdiri hingga sekarang. Nah, inilah bagian dalam gereja itu, ya, di mana di dalam lubang ini, ya, adalah di bawahnya adalah tempat Yesus dilahirkan, ditaruh di palungan itu. Nah, ada hari-hari tertentu bisa buka dan bisa dilihat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata bukan sebuah kebetulan Yesus harus dilahirkan di kota Bethlehem, harus dilahirkan di sebuah kandang domba. Ternyata kandang domba, tempat dilahirkannya Yesus, sekaligus menggambarkan bagaimana Yesus harus meninggal, yaitu sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Demikian, saudaraku, pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom.